Nah, kalau kita menggunakan integrasi numerik dengan metode trapezoida, maka metode trapezoida ini ya, metode trapezoida ini membagi kotak-kotak ini dalam bentuk trapesium. Ya, jadi metode integral Riemann setiap daerah bagiannya dinyatakan sebagai 4 persegi panjang. Jadi kalau tadi Riemann itu dia ini kotaknya jadi segi perempat gini. Nah, jadi dia kotaknya jadi segi 4. Kalau Riemann ya, kalau Riemann dia jadiin dia kotak ini. Nah, dihitung luas ini. Dihitung luas ini, luasnya. Baru dijumlahkan. Ya, dijumlahkan hasilnya berapa. Tapi kalau kita menggunakan metode trapezoida, maka ini trapesium bentuknya. Maka yang bentuknya yang atas ini dia motong di persis di garisnya ini. Jadi ada garis. Nah, ini trapesium dia. Jadi tidak bakalan ke atasnya lagi nih. Tidak. Jadi daerah ini nggak diambil yang di luar-luar. Jadi kalau grafiknya gini, misalkan sumbunya ini, maka kalau misalkan ini sumbu X-nya ya, kalau dia motongnya ke sini, kalau misalkan ini, nah misalkan ini, maka areanya tuh yang mana? Ini ke sini, nanti ini ke bawah Pak. Nah udah dia ke bawah nih. Nah area yang ini yang diambil, tidak ke atas kotak dalam bentuk kotak. Itu yang membedakan metode trapezoida dengan metode Riemann. Nah ini sama nilainya. Nanti nilai-nilainya dimasukkan ke dalam persamaan itu. Ya, nah yang perlu diingat sebenarnya sekilas dulu dari saya, bahwa cara ngitung itu rumusnya gini. Nih, rumusnya ini lihat. Dengan cara trapezoida. Jadi H per 2, F0, ini ingat depannya 2, belakangnya depannya 1, 1, tengahnya 2 semua. Nah, caranya gini biar implementasinya, cara ngitungnya. Saya ambil, nah ini. Saya hitung ini aja nih ya, biar mudah. Oke. Saya mulai di sini. Nah, nilainya kita lihat di sini. A-nya kita udah ketahuan nih. A-nya adalah 3,4. B-nya adalah 1,8. Oke, ya, sama kayak tadi ya. Fx-nya adalah E pangkat X. Fx-nya adalah E pangkat X. Ini yang ini. Nah, sekarang N-nya, ya, H-nya kita mau pakai berapa? H-nya. Ya, N-nya. Kita ambil N-nya itu, H-nya udah ditentuin. Berarti kita nggak usah ngitung N lagi. H-nya udah ditentuin di sini. H-nya 0,2. Nah, itu. Maka nilai X-nya itu gini kan, cara ngitungnya. X-nya maka dimulai dari paling kecil 1,8. Ya, saya besarin dulu. Oke. 1,8. Saya kesinikan, saya besarin, saya centerin. Oke. Nah, ini 1,8. Untuk yang berikutnya ditambah dengan H. Ditambah dengan H. Dapat ini. Nah, tarik ininya sampai dengan maksimumnya adalah 3,4. Nah, sampai sini. Ya. Bagusnya sini. Nah, itu. Nanti fx-nya di sini fx. Tinggal dimasukkan E pangkat X tadi. Kan X itu eksponen 1 pangkat X-nya. Nah, ini pangkatnya, enter. Tinggal di copy. Nah, gitu ya. Bedanya apa Pak dengan yang sebelumnya? Bedanya adalah pada saat menghitung nilai akhirnya yang diambil. Ya, pada saat menghitung nilai akhirnya itu yang diambil. Nah, rumusnya kan tadi, coba saya copy dulu rumusnya. Rumusnya biar nggak bingung. Nih, saya copy. Oke. Pindahin ke sini. Oke, sebentar ya. Ini pindahin ke sini. Oke, nah ini nilainya. Rumusnya ya. Nanti buat biar kita ingat rumusnya, cara baca rumusnya. Oke. Tadi kita udah dapat hitung nilainya nih. Nah, ini. Nah, perhatikan rumusnya ini. Rumusnya itu adalah F0. Ini F0 berarti. Kan ini 0 mulainya kan. Ini 0, 1. Ya, ini 0, 1. Nah, berarti yang ini kita sebut F0. Ini F1, F2, F3. Ini F0, F1, F2, F3. Ingat ya, di depannya yang F0 ini, 1. Ya, 1 kali 1.
maka yang ininya kita kali 1, yang fx ini. Ini kita kali 1. Sama, ini juga yang ujungnya, lihat ujungnya fn ini, kita kali 1 juga. Ini kali 1. Ya. Tengahnya, nah tengahnya ini 2, maka ini kali 2. Yang ini kali 2. Oke. Cek, udah benar, tarik ini ke sini. Awas, jangan sampai semuanya dikali 2. Baru jumlahkan ini. Sam. Oke. Yang ini, yang 239 ini, itu adalah nilai yang ini. Yang rumus yang ini. Nih, yang ini. Belum H/2-nya belum dihitung. Maka ya nilai L-nya adalah H-nya berapa tadi? H-nya 0,2. 0,2 kita bagi 2, gini kan? Bagi 2 itu. Ini kan depannya H/2 ya. 0,2 ini kita bagi 2, 2-nya itu rumus. Kita kali dengan yang ini adalah ini, nilai ini. Nih, enter. Dapatlah jawabannya ini. Maka nilai L-nya ini. Nah, penjelasannya ini. Ya. Nah, kalau kita hitung dengan cara eksaknya atau integral sejatinya, jawabannya adalah 23,914. Tuh, lihat. Ini 23,994, ini 23,914. Sudah dekat ya, ini 23 dengan 23. Ini 99. Nah, bedanya digit yang kedua dari belakang koma ini. Ini 9, ini 1. Bandingkan dengan rumus yang sebelumnya tadi, yang rumus metode apa tadi itu? Metode Riemann tadi. Kita lihat di sini. Metode Riemann itu tadi. Jawabannya 0,385. Ya, sedangkan di sini 0,33. Nah, belakangnya itu beda. 2 angka di belakang koma udah berbeda dia nilainya. Ya, itu contoh. Jadi metode trapezoida itu memperbaiki metode Riemann yang sebelumnya. Mana tadi itu? Nah, ini ya. Jadi dia cara ngitungnya tuh seperti itu. Jadi gampangnya gitu. Jadi ada soal kita hitung dengan cara trapezoida seperti itu. Nah, cara lain gimana Pak? Soal yang lain sama. Ini batas atasnya 1, batas bawahnya 0. 1, 0. Hanya 0,1 disebutin di sini 0,1. N-nya 10. Ya, karena tadi dikurangi dibagi N ya. Ini sorry bukan bagi H, ini N. Ya, 10 ininya. Ini kan kebalikan rumusnya kan kalau dia kan H kan hitung dikurangi bagi H. Ini kan bisa dibalik seperti itu. Ini yang atas, yang ini kita masukkan nilai XR ini. Yang tengahnya, yang ini kita kali 2 ini. Ini. Nah, yang ini. Ini kali 2. Kali 2. Yang ininya nih ya, yang maksud saya yang dikali 2 yang ini. Ya, yang fx ini kali 2, kali 2, kali 2. Yang ini kali 1. Kali 1. Jumlahkan dapatnya 10,10. 10,10. Ya. Nah, kemudian hitung nilai ini 0,5 ini ya. Cara ngitungnya gimana? H/2 tadi, H/2 dikali dengan 10,10. H/2-nya berarti H-nya berapa? H-nya tadi 0,1 bagi 2 kali 10,10. Dapat 0,505. Nah, 0,505 ini itu kita bandingkan dengan jawaban pakai cara kalkulus, dapatnya 0,50. Di sini 0,505. Tuh, nilainya kan selisihnya kan dekat ya. Tuh, lebih bagus nilainya, lebih mendekati jawaban sempurna. Jadi kalau kita bilang kalau saya menghampiri itu, saya bilang menghampiri dengan mendekati kan beda ya. Menghampiri itu bisa berapa aja angka. Menghampiri itu kita mencoba mendekati. Tapi kalau kita bilang dekat, berarti dia dekat banget. Nah, berapa Pak jarak dia dekat? Nah, jaraknya segini. Misalkan ada si A di situ. Saya menghampiri si A. Saya menghampiri itu kan berarti jaraknya bisa jadi masih jauh. Saya menuju ke sana arahnya. Tapi kalau saya bilang saya mendekati, bisa jadi berapa lama, berapa jaraknya Pak? Bisa dekat sekali ini, segini jaraknya. Ya, seperti itu. Nah, nanti silakan dicoba lagi, ya, dicoba latihan ini sama dengan kayak tadi. Untuk yang integral menggunakan metode trapezoida. Caranya sama seperti tadi, cara yang tadi saya buat. Tapi soalnya ini 2 pangkat 3.
2x pangkat 3 ya ini, 2x pangkat 3. Ini bukan y ya, ini x. Ya, kalau integral 2x pangkat 3 itu kalau kita integralkan ini kan pangkatnya 3 pangkat 4 ya, maka 2/4 dikali ini pangkatnya tambah 1 jadi 4. Nah, 2/4 ini kan 1/2 ya. 1/2 dikali x pangkat 4. Nah, ini harusnya x yang pangkat 4-nya ini, yang ini. Ini x harusnya. Per 2 itu karena dia bagi 2. Jadi kan x pangkat 4/2. Ya sama aja dengan x dikali x dikali x dikali x sampai 4 dikali dengan 1/2 yang ini. Atau dibagi 2. Jadi ini harusnya x ya. Nah ini jawaban ini, x ini untuk yang ini. Nanti yang trapezoida dengan nilai berubah-ubah ini, berapa nilainya, errornya berapa itu. Nah terus kira-kira kalian kasih kesimpulan. Menurut versi kira-kira analisa kalian, apa hubungan antara perubahan nilai-nilai n ini terhadap nilai error yang dihasilkan? Apa? Ya, silakan dikasih jawaban. Sama seperti yang metode trapesium dan metode Riemann. Ya, oke dari saya itu aja. Ya, terakhir silakan kalau ada yang mau ditanyakan.